Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mas? Sehat. Gimana, Mas Rex sehat? Alhamdulillah. Oke, oke. Ini lagi di mana nih? Saya di rumah aja. Biasa ikut Oh, aturan pemerintah from home di aja. Bandung. Di Bandung ya? Ya, di Bandung. Di Bandung. Ya. Bandung sekarang udah zona merah juga ya, kayak Jakarta ya. Iya sih, cuman kayaknya normal-normal aja kalau apa namanya jalan. Jadi kayak kucing, nyawanya banyak gitu. Mas Ini Ipo di mana, Mas? boleh tahu, saya di BSD, Oh, di BSD. BSD. Ah, ah. Ini kan banyak yang baru gabung nih, Mas Rex ya. Jadi mungkin ada yang tahu, ada juga yang belum tahu ya. Mas Rex ini pendiri dari Warung Abnormal. Udah berapa cabangnya sekarang? 119 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Itu cabangnya doang. Karyawan ya, kalau mungkin saya rata-rata ya, saya nggak terlalu hafal karena kan beberapa itu mitra ya. Jadi kurang lebih kalau satu Ya. cabang itu 15 sampai 20 ya, pasti kurang lebih 100 100 ya 2000-an lah Mas ya, 2000 lebih lah mungkin ya. Plus ada bakso bujangan juga Ya, kan ya. sekitar 50 cabangan gitu. Hmm. Hmm. Warung Suara saya. Abnormal, bakso bujangan, terus apa lagi? Kalau yang brand kulinernya, kalau yang di under, saya kebetulan kita punya dua PT sekarang. Ya, Itu yang under PT Cita Rasa Prima itu dua brand, itu Abnormal sama Bujangan. ya. Nah, ada dua brand lagi yang di split, itu di Ya Group, namanya Ya Group itu ada nasi goreng mafia sama sambal Carmila. Jadi kita split memang brand yang sudah runningnya cepat, cabangnya cukup banyak, Hmm. dengan yang memang runningnya tidak terlalu cepat karena memang hanya Hmm. punya sendiri gitu, seperti itu Mas. Gitu. Nah kalau Oh, untuk di Cita Rasa Prima ini yang bakso bujangan dan apa namanya abnormal itu kita udah bisa dikatakan autopilot. Jadi semua sudah profesional semua gitu. Hampir hampir setahun ke belakang saya udah nggak lagi di dalam manajemennya kebetulan gitu. hmm. Masih sebagai owner tapi memang sudah totally autopilot di situ. Gitu. Hmm. Yang penting duitnya masuk aja udah. Ya, ya, ya. Alhamdulillah. Nah, ini kan keadaan berubah nih, mulai Maret ya, Maret awal ya, Maret pertengahan, Maret akhir, keadaan kan memang berubah 180 derajat nih. Nah, ini strategi warung abnormal dan grup yang lain bagaimana ya untuk survive, untuk sustain seperti apa? Oke, mungkin saya bisa ceritanya yang di ya grupnya ya. Kalau Ya, di normal bujangan kebetulan saya nggak terlalu ngikutin lagi strateginya, tapi kurang lebih kayaknya sih nggak terlalu jauh-jauh berbeda lah karena kita masih kasih input juga sebetulnya. ya, Gitu. Jadi kalau di kuliner ini menarik ya Mas ya. Jadi ya. Februari itu masih kuat sebetulnya. Bahkan omset itu naik gitu di Februari ya. Tapi begitu masuk Maret itu udah bener-bener kayak bubar jalan semua langsung ya. Kondisi Ya, itu bener-bener kebaliknya itu nggak bisa tunggu dulu susun planning dulu. Nah itu nggak bisa kayak gitu waktu itu. Jadi sudah tiba-tiba aja konsumen itu habis seperti itu. Nah ya, jadi ya. ya waktu itu, tapi kebetulan waktu itu saya itu di Januari itu kan sempat pergi ke Taiwan dulu, gitu, Taiwan. untuk mempelajari beberapa kuliner lah sebenarnya tujuannya. Nah, Ya. tapi tuh ngelihat, wah ini kok Taiwan udah pada tutup ya kafe-kafenya gitu, Hmm. pada belum terlalu heboh waktu itu sebenarnya gitu. Bahkan di kita di Indonesia ini masih semangat untuk wisata lokal waktu itu. Jadi Nah, belum ada belum ada tuh ya. heboh-hebohnya gitu. Nah, cuman waktu itu Hmm. saya ngelihat, wah ini kalau terjadi di Indonesia
gimana ya gitu kalau benar-benar kejadian seperti di Wuhan gitu. Jadi mikirnya waktu itu cuma ngandai-ngandai sambil Hmm. berdoa nggak terjadi di Indonesia sebenarnya. Ya. Hmm. Ini waktu itu saya inisiatif kebetulan sama teman-teman. Kebetulan di apa namanya saya punya beberapa perusahaan lain juga seperti Foodies. Nah kita Buddhis. inisiatif untuk mulai salah satu langkah yang saya ambil itu waktu itu nge-split tim gitu. Hmm. Split Jadi, tim. Hmm. ya, jadi ada tim-tim yang punya beberapa orang dipimpin oleh salah satu partner saya juga yang memang sudah tidak lagi di manajemen juga waktu itu si Stefani namanya. Saya bilang kamu dengan beberapa orang tolong off dulu dari operasional day to day kita di beberapa bisnis ini. Tolong pelajari digital marketing saya bilang dengan sangat detail gitu. Jadi kemudian kelas siapa aja ikutin saya bilang karena mungkin kita akan butuh satu model bisnis baru saya bilang ke depannya either itu untuk kuliner ataupun untuk yang bisnis apa namanya education kita di Foodies gitu. Ya. Nah ini ya sadly maksudnya harapannya nggak terjadi tapi akhirnya terjadi ya maksudnya gitu Maret akhirnya ya. Hmm. ya. Nah, kebetulan begitu itu terjadi, ya bisa dibilang kita udah agak siap di beberapa kondisi, Mas, gitu. Udah siap di beberapa kondisi. Misalnya contoh kalau di Foodies kita udah tahu offline akan end game nih bisa dibilang ya. Nah, Hmm. tapi kita udah siapin untuk model masuk ke online memang. Jadi Hmm. bilang kalau yang di Foodies, begitu kita masuk di online dengan strategi baru yang udah kita siapin dari 1 bulan sebelumnya, nah itu works. Jadi kita malah growth di business education di online. Berarti Foodies ya, yang online itu berarti Foodies ya? Yes, betul, yang untuk Ya. Foodies. Jadi kita akan growth peserta bikin workshop online terakhir itu berbayar sampai 2 workshop itu 1.000 peserta sampai gitu ya. Ya, Itu ya. udah disiapkan memang betul gitu. Nah di kuliner sendiri balik lagi kita tetap akhirnya terjadi penurunan mas, nggak bisa ditahan seperti awal Ya. gitu biasanya. Tapi kita tidak juga kena seperti terlalu ekstrim jadinya gitu. Jadi kita cuman turun ya around ya 40-50% masih kena, tapi ini mulai rebound bulan kemarin sebelum puasa. Jadi kita luncurkan program-program digital untuk kegiatan bisnis kuliner. Khususnya kita kembangin yang namanya reseller online, tapi bidangnya online, bidangnya kuliner gitu. Kita create ciptain nasi box untuk reseller, kemudian masuk ke frozen untuk reseller. Jadi kita jadiin tempat kita itu apa namanya offline itu markas untuk reseller jadinya gitu. Ya, 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 ya. Terakhir ini bahkan kita nge-create sistem reseller online, kita seriusin lagi karena ternyata dengan membangun sistem reseller online khususnya kayak apa namanya frozen food dan box, ini kita bisa ciptain lapangan pekerjaannya gede banget Pak Sipo gitu. Jadi sampai akhir bulan Juni kita itu targetin bisa punya reseller online itu sekitar 2.000 reseller online. Nah uniknya ini kita kan dapat testimonial ya, jadi ada ibu-ibu rumah tangga yang nggak ada pekerjaan, terus abang-abang ojol yang jadi reseller kita. Jadi saya lagi mikir, wah ini kok bikin 2.000 lapangan pekerjaan melalui online itu mungkin bikin outlet. Wah itu butuh 100 outlet lebih mas. Butuh ya. effort. Sekarang berapa nih yang sudah bergabung jadi reseller? Sekarang itu udah hampir mendekatin 500. Gitu. Nah, jadi kita ambil strateginya online offline. Saya tahu nih sekarang teman-teman abang-abang ojol ini banyak banget nganggurnya. Ya. Walaupun memang orang work from home, tapi tidak berarti kemudian jadi beli GoFood sama Grab lebih banyak sih kalau saya rasakan gitu ya, karena ada perilaku lain, enakan masak di rumah nih gitu. Jadi kita itu kalau boleh tahu yang reseller itu benar-benar reseller atau dropship? Kalau dropship kan dia nggak bayar gitu loh.
Oh ya, oke, lebih mirip dropship. Jadi mereka apa namanya cari apa namanya project, Ya. misalnya dia dapat orderan 50 box, kemudian dia oper ke admin di office kita, kemudian sudah beres pekerjaannya sebetulnya. Dia dapat percentage itu sekitar kita setting di 13, 12, 13% plus sedekah gitu. Ya, ya, ya. Jadi ya mereka nggak keluar modal banget ya, tapi bisa dapat selisih kan lumayan lah ya. Nggak Karena ada, hmm, sama sekali kar- nggak ada keluar modal mas, kalau yang kita create sekarang ini gitu. Jadi paling kita, modalnya pulsa lah, pulsa pun juga bisa jadi modalnya lumayan kan kalau dia masak sendiri ya, kemas sendiri, nawarkan sendiri, bisa jadi costnya juga gede juga kan gitu. belum kan kalau sendiri tuh stok barang belum tentu laku. Sementara Ya, kalau model kita ini kita juga ngebantu kegiatan branding ya. Jadi seperti e-flyer, kemudian email apa namanya WA blast itu kita buatin semua dari apa namanya dari tim kita, kemudian kita punya grup kita blast untuk mereka bisa gunakan. Jadi benar-benar effortnya tinggal istilahnya ganti profile WA, ngeblasin WA seperti itu. ya, ya, ya. Oke, lanjut lagi deh. Kita penasaran nih, saya penasaran nih. Gimana kelanjutannya dari itu? Rekrut Ya reseller jadi terus. itu saya lihat mungkin ya ke depannya bisa jadi satu model bisnis yang cukup menarik ya untuk kita pemain kuliner gitu. Tadi secara impact saya kasih bayangan loh, ini kita ciptain lapangan pekerjaan berapa ribu semudah beberapa bulan aja gitu. Sementara Ya, kalau bangun outlet, wah itu berapa ribu, itu butuh berapa puluh miliar mungkin untuk ngebangun outlet gitu ya. ya. Nah ini jadi kita coba perdalam lagi sekarang gitu. Gimana nih kita juga coba mikir nih, ada outlet akhirnya kita tutup, kita jadikan rumah produksi. Jadi wah, ini kalau gitu kita main frozen aja nih nanti. Jadi kita udah mulai garap semua mas. Saya bukan tipikal orang yang wah ini gengsi saya jualan dari awal lagi apa aja. Kok semua dulu mulai juga dari kecil dulu jualan nasi goreng, outlet cuman kursi dari awal, tapi setidaknya kita udah punya bayangan, oh oke ini bisnis model baru yang mungkin kita bisa garap gitu, seperti itu Mas Sipo. Keren, 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 keren. Jadi kalau dibilang ini kan kita lagi badai, ya minimal tuh Mas Res sudah bisa lah ya, udah masuk dalam badainya, udah bisa ngira-ngira gitu ya. Oh ini mau dibawa kemana, udah ngerti gitu ya. Sebenarnya kalau kita ngelihat badainya akan kemana, kita mungkin belum tahu badainya ini berapa lamanya, itu aja sih. Ya, ya Sebenarnya. benar. Ya, Kalau lihat karena prediksinya agak ini semua ya, agak serem ya. kalau baca yang prediksi-prediksi kayak dari McKinsey misalnya atau dari beberapa apa namanya keluar, ini sih nggak sebentar ya, minimal September kalau enggak 2021. Jadi kalau kita sekarang sudah mempersiapkan planning, oke ini habit akan berubah pasti. Kita udah berpikirnya begitu, jadi habit berubah, jadi model bisnis jangka menengah ataupun jangka panjangnya kita udah mulai prepare dari sekarang gitu. Jadi Ya, ya, sebenarnya saya mau titip pesan sama teman-teman, ya. masa-masa sekarang ini bukan masa-masa kita bisa santai-santai justru, karena ini kita harus predictable banget ini ke depan gimana nih. Jadi harus mempersiapkan beberapa skenario sih kalau menurut saya. Jadi nggak boleh bersantai justru gitu. Ya. Ini Ini momen. mereka ini kelamaan rebahan, jadi santai. Kalau dulu udah rebahan, sekarang disuruh lagi sama pemerintah rebahan, ya makin rebahan. Kapan lagi kontribusi buat negara cuma dengan rebahan mas ya. Mereka dapat pembenaran. Aslinya malas ke masjid. Pas udah tahu dilarang sekarang, wow makin seneng mereka. Kesempatan nggak tahu ya. Dia bilang, aku ini ternyata visioner. Ya, ya. Jadi ini ya benar ya pelajaran buat teman-teman bahwa ini kan badai
gelombang awal ya, dan ini memang badainya oke lah, kita udah masuk di dalamnya, tapi masih banyak ruang-ruang yang gelap ya, jadi kita harus menerka dan memang harus mempersiapkan diri dari segi fisik, dari segi finansial, dari segi mental. Tadi pagi saya posting ya di Instagram di Iporite, saya bilang bahwa saya menilai ya, setelah 1 bulan kita jalani ini, menurut saya ini memang tekanan itu pada 3 aspek. Ya, jadi memang ketahanan mental kita, dalam arti sabar atau tidak. Ya, karena memang saya lihat itu ada yang di keluarga besar tuh akhirnya ada mulai ribut gitu ya, karena di rumah terus, jadi ada masalah kecil langsung akhirnya meledak gitu. Ya, apalagi sekarang nganggur misalnya ya, uang kurang, anak di rumah terus, anak kadang-kadang juga rewel atau mungkin anak sakit gitu ya. Jadi hal kecil jadi hal besar. Pertama ujian kesabaran, yang kedua tadi mental ya, mental kesabaran. Yang kedua adalah fisik, ya artinya memang imun kita harus bagus, karena kalau nggak bagus ya kita bisa sewaktu-waktu kena gitu ya. Atau misalnya gini, gitu. Karena rumah sakit pun juga ya kita tahu seperti apa gitu. Nah yang ketiga memang ujian ketahanan dari segi finansial, mental, ya fisik dan finansial. Nah ini memang sebagian masih tenang-tenang, Mas Rex. Jadi mereka berpikir punya tabungan gitu. Ya. Jadi sekarang mantap kata dia, makan tabungan gitu kan. Ya tabungan 1 bulan bisa bertahan, 2 bulan oke lah, bulan ketiga gimana gitu. Ya ini makanya perlu antisipasi. Bahkan tadi saya baca media-media itu mobil bahkan sudah mulai diskon gitu. Ya betul. Karena kan kalau orang itu dia level menengah, ya kalau orang level kaya sih nggak masalah ya, dia mau beli ya beli aja gitu, dia punya simpanan banyak. Tapi kalau level menengah mungkin harusnya beli jadinya nggak beli. Nah ini mobil saja, otomotif saja itu udah mulai melakukan diskon. Ya jadi memang ini warning buat semuanya ya, memang nggak bisa semua dihadapi dengan rebahan saja gitu ya. Jadi mesti mikir nih. Gitu. Sebenarnya kalau kita prinsipnya bahkan bulan depan sudah nggak ada lagi uang terus harus gimana, nah mikirnya harus begitu. Jadi jangan berpikir oh ini bisa nih 4 bulan lagi nih, 5 bulan lagi, wah ini nggak produktif. Cara mikir kayak begini sih saya pikir gitu ya. Jadi kita udah harus mikir individual ataupun perusahaan itu next month gimana nih, terus itu strategi jangka pendek. Berpikirlah bahwa bulan depan sudah nggak ada apa-apa lagi. Nah jangka menengah baru kita berpikir bahwa oh oke, dengan ada yang ada sekarang, kira-kira kita harus berinvestasi dengan hal apa ya untuk sehingga nanti kalau kita menengah datang kita udah siap gitu. Let's say inilah misalnya memang ada perubahan nanti ke depan dari sisi orang lebih suka digital marketing katakanlah. Nah ini momen dimana 4 bulan ke depan kalau kita udah mikir gitu ya belajar, cari sedikit course ataupun workshop yang memang kita untuk berinvestasi 4 bulan ke depan gitu. Jadi jangan berpikir cuman oh 4 bulan gue bisa hidup, wah ini bahaya banget ini. Cara mikir gitu. Jadi memang sudah ada yang sebagian tuh mantap ya, makan tabungan. Ada lagi yang mindset ya, mindset makan aset ya. Jadi aset yang dijual jadinya ya makan aset gitu ya, mindset. Ada lagi matang ya, makan utangan gitu. Matang ya. Jadi kadang tuh saya bingung loh Mas Lek. Jadi mereka ini kalau disuruh jualan gengsi katanya. Sementara kalau ngutang nggak gengsi gitu. Aneh kan gitu. Kalau kita ajak jualan ya, cobalah menawarkan. Dia bilang, waduh aku nggak bisa ngomong, aku nggak pintar ngomong, katanya gitu. Tapi pas ngutang ngomongnya lancar. Copywritingnya bagus ya begitu ngutang ya. Aduh, itu dia pakai tuh copywriting yang soft selling dipakai sama dia, yang hard selling dipakai sama dia kan, sampai juga pakai emosional ya, sampai menggetarkan jiwa orang gitu kan. Jadi wah ini mereka canggih, ya canggihnya dipindahin buat jualan gitu loh. Benar. Jadi mungkin teman-teman belum tahu ya, saya waktu itu pernah seminar bareng, ya waktu itu kita pakai Zoom juga gitu ya sama Mas Rex. Kemudian saya ngikutin tuh materinya gitu ya, diam-diam. Kemudian kita ada lagi pertemuan terbatas ya, waktu itu beberapa pengusaha, ada Mas Rex, ada saya, ada Mas Jaya Setiabudi, ada pendiri TDA ya Pak Roni,
ada macam-macam lah, termasuk juga Mas Tengku Wisnu, Mas Dimas Seto, ya, Mas Ari Untung dan beberapa yang lain gitu. Nah itu memang awal-awal pandemi ya, jadi memang waktu itu gelap lah, kita belum tahu nih ya ini segelap apa, ya separah apa kita belum tahu. Ya waktu itu kemarin kita ngobrol, memang akhirnya ada yang beberapa itu PHK, ya beberapa itu PHK. Nah kalau di warung abnormal gimana nih menyikapi SDM karyawan? Ya, sebetulnya ada beberapa skenario sih kalau untuk karyawan ini ya. Gitu. Ya. Jadi satu, kita harus lihat dulu apa namanya model bisnis kita sama ketahanan cash flow, Mas. Kalau bicaranya korporasi ini ya. Ya. Kadang-kadang memang ada beberapa hal yang kita suka nggak suka harus ngambil keputusan yang kurang populer karena untuk menyelamatkan yang lebih besar sebetulnya. Gitu. Jadi itu tadi di sambil jalan, kemudian saya ngelihat, oh kita punya solusi alternatif sebetulnya untuk teman-teman karyawan ini gitu. Ya, jadi kita bisa membuat pemberdayaan Mas sebetulnya untuk apa namanya nggak hanya di bisnis saya tapi bisnis teman-teman lain juga melalui apa tadi melalui tadi. Jadi kita bisa bangun tim reseller, tim apa namanya agent yang seperti itu. Nah itu kan satu bentuk pemberdayaan sebetulnya. Ya, tidak bisa dipaksakan juga. Misalnya teman-teman yang punya outlet, yang biasa karyawan 20 atau 25 misalnya. Memang sudah tidak lagi mungkin secara operasional expenditure-nya itu memungkinkan gitu ya. Jadi untuk menjalankan dengan jumlah orang sebanyak itu. Karena memang order turun drastis lah misalkan. Nah, tapi pemberdayaan ini bisa diambil sebagai jalan tengah sebetulnya. Pemberdayaan di mana kita berikan training, kemudian kita kasih bekal untuk memulai bisnis ya melalui reseller dan juga apa namanya kita kasih edukasi di dalam sebuah grup gitu. Nah, jadi apa namanya itu bisa difungsikan bahkan dan beberapa juga dialihkan. Jadi ada beberapa strategi kan kita ambil misalnya strategi door to door. Ya. Ini mungkin banyak kesalahan teman-teman bisnis kuliner dari dulu adalah bisnisnya tergantung sekali dengan Grab sama GoFood misalnya ya. Jadi dia lupa membangun database gitu. Sehingga seperti sekarang hidupnya benar-benar tergantung sama aplikasi online jadinya gitu. Karena tidak ada database yang bisa digarap seperti itu. Nah, kita juga create satu strategi di mana kita nge-create database melalui bisnis jadinya. Jadi kita paling sederhana contoh strategi begini, kalau teman-teman punya restoran, akan radius 3 km sampai 5 km itu possible untuk kita direct antar sendiri kan, gitu ya. Nah, kita bisa garap dua hal sebenarnya. Pertama, offline, kita bisa bikin flyer, WA-nya di situ. Tapi jangan lupa flyernya juga harus kreatif. Kalau orang dikasih flyer, cuman lihat penawaran, pasti malas buang pasti dia. Gitu. Tapi usahakan misalnya flyernya ada nomor layanan COVID, layanan rumah sakit, layanan apa gitu. Ya, nanti flyernya setidaknya disimpan lah seperti itu ya. Nah, jadi kita sebarin flyer manual. Rumah-rumah kita ketok-ketok, wah itu jalanin aja. Memang dulu nggak pernah dijalanin, tapi sekarang harus dijalanin. Setidaknya 1 kilometer dari radius outlet kita, itu udah ratusan rumah sendiri mungkin yang bisa digarap. Ya. Nah, tapi kita juga harus lihat bisnis kita seperti apa. Ya, karena orang tinggal di rumah itu pasti punya specific needs. Ya, jadi dia belum tentu butuh produk yang kita jual kebetulan, misalnya. Contoh misalnya kita bisnisnya sesuatu yang jarang dibeli sama orang ketika dia di rumah. Misalnya, let's say misalnya kita biasanya jualan sate kelinci misalnya ya. Gitu. Nah, ini orang nggak butuh-butuh amat beli sate kelinci saat ini gitu. Ya. Kita harus lakukan survei kecil-kecilan ke teman di tetangga kita. Bapak Ibu sehari-hari biasanya beli apa nih kalau mau order apa gitu. Mungkin muncul nanti, oh saya maunya kalau order ayam bakar, ayam goreng misalnya. Kemudian apa? Nah, jualah barang-barang tersebut gitu. Jadi
oh bisnis gue kopi, jadi gue cuma mau jual kopi. Wah, ini nggak work sekarang. Ya, Benar. mungkin datang ke outletnya. Ya, tapi sekarang kan orang mungkin nggak datang ke outlet, itu problemnya gitu. Ya, jadi muncul dengan sebuah produk baru. Nah, itu secara offline. Jadi kita bisa garap melalui flyering, tambahin produk yang dibutuhkan. Tapi bisa juga online kalau mau canggihan dikit. Gitu. Kita bisa pasang Facebook Ads atau Instagram Ads yang which is kalau itu iklan diklik, dia langsung masuk ke WhatsApp nomor kita, WhatsApp bisnis kita. Database-nya, dan kita bisa kelola database tersebut. Itu saya waktu itu kita coba di Bandung, kita spending sekitar 2 jutaan Mas ya waktu itu. Awal-awal itu cost per acquisition per customer itu datanya sampai dapat itu Rp500 cuman murah gitu. Ya? Murah. Nah habis itu wah saya bisa tawarin lemon, bisa tawarin korma apa aja untuk jualan, bisa seperti itu. Nah itu strategi juga yang bisa dijalankan. Nah, jadi teman-teman yang di outlet tadi yang tadinya harusnya nganggur bisa dijadiin kru delivery jadinya, gitu bisa dialihkan seperti itu. Jadi 2 hal tersebut sih Mas, jadi pemberdayaan dan delivery gitu. Kalau untuk menghindari misalnya harus mengurangi atau merumahkan karyawan dulu seperti itu. Ya. Jadi kayak saya berapa kali bilang ya, itu memang kalau kita pengen bertahan ya di masa-masa pandemi ini kan rumusnya eco ya. Tadi sebagian sudah disampaikan oleh Mas Rex ya. Jadi kalau pengen bisnis kita bergema ya, terus ada gaungnya, nah kita harus punya eco. Eco ini juga artinya gema ya. Eco bahasa Inggris ya. Efisien, kreatif, concern dengan online. Jadi ya harus lebih efisien ya. Ternyata selama ini 7 karyawan bisa kok. Kenapa harus 12 gitu kan? Nah, jadi harusnya kita berpikir efisien. Di masa-masa jaya kita nggak berpikir seperti ini. Kita ambil aja orang suka-suka. Beli mesin suka-suka. Ya, beli interior suka-suka. Tapi ketika masa-masa seperti ini, akhirnya kita berpikir lebih kedua lebih kreatif. Tadi disampaikan oleh Mas Rex. Itu flyer bukan sekedar flyer, semua orang juga tahu flyer, tapi kan kita harus bikin dengan kreatif agar orang itu akhirnya tertarik sama kita. Kalau sama yang lain, ya mirip-mirip sama yang lain, ya dibuang sama dia. Dia nggak mengganggu, ya, dia nggak mengganggu gitu. Dan nggak usah berpikir muluk-muluk dulu ya. Jadi kita bisa mulai dari yang 3 km, 5 km sekitar kita gitu ya. Nah, dikasih penawaran menarik, mungkin mau. Kalau nggak mau, oke, maunya apa gitu. Ditanyain aja maunya apa, aku siapin gitu. Mau ini oke, oh ini nggak bisa, tapi ini masih bisa. Tawarin aja gitu kan. Jadi jangan berpikir gengsi gitu kan. Ya, betul. Efisien, kreatif ya, kemudian health concern. Jadi memang produk apapun, walaupun bukan produk kesehatan, sekarang orang lagi tergila-gila dengan kesehatan. Ya jadi makanannya enak sekalipun, barangnya bagus sekalipun, tapi yang nganternya tidak mematuhi tentang rule soal kesehatan, ya produknya ditolak juga gitu. Jadi memang harus memerhatikan faktor kesehatan, health concern. Yang keempat adalah memang online, digital. Ini udah masanya. Jangan ngomong gaptek. Orang yang ngomong gaptek artinya apa? Aku nggak mau berubah. Itu artinya. Iya. Cuma dia bungkus dengan kalimat yang elit ya, istilah yang elegan, dia bilang gaptek. Oh iya saya gaptek. Padahal saya nggak mau berubah. Ya. Dia bilang terima aku apa adanya. Gundulmu. Kalau kitanya kaya, pinter, ganteng, ya soleh, ngomong terima aku apa adanya. Ya nggak apa-apa lah gitu ya. Ini udah urakan, nggak pinter-pinter banget, bokek, kere, nggak soleh lagi. Terima aku apa adanya. Wah, dia. Benar. Gitu. Oke, bahkan terus, kita gimana? Ya, sekarang kita ngelihat bahkan produk-produk yang dulunya nggak kita jual tuh sekarang lagi primadona tuh. Sejak kita ngebangun sistem reseller ini Mas, kayak dimsum misalnya, itu banyak yang cari ternyata. Jadi kue gitu. Akhirnya kita bangun reseller terus mikir, wah ini ke depannya kita bangun ini aja apa ya. lebih murah terus lebih ini. Tapi kuncinya tadi sebetulnya kita mau dealing, maksudnya mau mempelajari sesuatu yang baru. Tim yang saya split waktu itu, kalau saya boleh ngomong, dia bukan orang online Mas sebetulnya.
Ya, Hmm. saya cuma tahu dia tipikalnya pembelajar itu aja sebenarnya, dan apa Ya. namanya konsisten tipikalnya. Jadi saya bilang kamu aja deh yang masuk. Jadi kalau ditanya ngadu online saat itu, mungkin saya lebih baik dari dia untuk pengetahuan online. Tapi sekarang, wah itu tiap hari ini gimana nih strateginya? Jadi atur semua gitu. Ngaturnya juga enak dari work from home jadinya gitu. Jadi kita bisa buka lapangan pekerjaan itu dari rumah, Mas. Ini ya tanpa apa namanya tanpa bilang bahwa COVID ini anugerah ya, ini sesuatu yang sudah terjadi lah, anggap aja. Tapi Ya. good point-nya adalah dari rumah aja kita sekarang bisa buka lapangan pekerjaan yang kita targetkan tadi sampai 2.000 lapangan pekerjaan yang kita bisa buka. Itu sesuatu yang luar biasa kalau kita mau belajar sesuatu ilmu baru ya. Tadi dicatat aja, saya sampai Februari awal-awal belum benar-benar paham sebetulnya bisnis digital reseller itu kayak gimana, karena sudah keasikan dengan bisnis outlet gitu. Mhm. Begitu keadaan seperti ini, kita memang memerlukan langkah-langkah juga yang kadang-kadang ya, karyawan juga mungkin bisa diberdayakan ya, kesempatan jadi pengusaha ya, awal-awal jadi reseller gitu ya. Mungkin bisa dapat income lebih lebih banyak lagi gitu ya. Yes, ya. Jadi mungkin satu pintu ketutup tapi pintu lain kebuka. Mungkin Ya, awan sebelah sini kelihatannya gelap, tapi sebenarnya kalau di sebelah sana itu sebenarnya terang. Tidak mungkin gelap semua, tidak mungkin gitu. Jadi iya, pasti betul. ada ya. Apalagi kalau Ya, kita percaya teori uang ya, bahwa kan uang itu sebenarnya seperti hukum kekekalan energi, bahwa dia tidak bisa tidak bisa musnah, hanya berubah atau pindah gitu. ya, Jadi betul. uang ini kan tetap, jumlah rupiahnya tetap. Sekarang di kantong siapa gitu kan? Di kantong siapa? Kalau kita kasih penawaran yang menarik, yang pas buat dia, ya dia akan keluarkan uangnya gitu. Jadi Ya, kita tidak bisa mengatakan 100% karena ekonomi yang lesu, enggak juga. Ya kalau saya bahkan perhatikan ya, itu orang beli sepeda sekarang itu meningkat, ya beli sepeda meningkat loh. Ya jadi jadi teman-teman misalnya mau jual sepeda atau jadi broker sepeda itu ya bisa-bisa aja gitu kan, atau ya memang kita susah banget punya sepeda, sewain ke orang juga masih bisa gitu. Sepeda meningkat ya, game anak meningkat, terus juga game-game online juga meningkat gitu ya. Terus juga sistem pembelajaran yang sifatnya online. Ini tadi barusan saya ngobrol sama tim ya Mas Rex, itu kita lagi ya, bikin karena mitra kita lumayan banyak, kita mau bikin itu bagaimana anak-anak kita yang umur 2 ya sampai 3 tahun 4 tahun itu bisa dapat 3 tahun ke atas gitu ya, bisa dapat suatu game yang menarik tapi ya, interaksi. Jadi misalnya ada guru TK ya atau guru SD ya pakai Zoom ya atau pakai aplikasi yang lain gitu ya. Nah, jadi bisa berinteraksi seperti itu. Jadi anak-anak kita tetap aktif, tetap produktif, ya tetap kreatif, tapi di jalan yang bermutu gitu. Kalau nggak kan leye-leye terus, anak kita kan mandi males gitu kan, atau ngerecokin orang tuanya gitu kan. Nah, kalau kita kasih bisa something yang bermutu 45 menit gitu ya, itu kan akan sangat-sangat bagus. Dan dari segi cost juga bisa sangat murah karena ditanggung oleh 30 orang, 50 orang, seperti itu. Tadi kita lagi rancang juga tadi Mas Rex. Gitu. ya. Jadi memang momen-momen sekarang ini jangan atau Itu. Netflix gitu ya. Justru Jadi, harus benar-benar dimanfaatkan. Saya sih pribadi ngerasa akhir-akhir ini bahkan lebih banyak belajar, Mas, karena momen ini momen di mana banyak sekali ilmu bertebaran dan itu gratis gitu loh. Jadi yang dulunya wah si bapak ini apa namanya coach ini mentor ini itu jarang sekali kita bisa ketemu. Wah ini tiap hari online orangnya sekarang gitu. Jadi asik banget nih kayak Mas Ipo aja nih tiap hari online loh. Bisa belajar terus tiap hari gitu kita. Jadi sayang ya kalau kondisi saat ini istilahnya tidak membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik dan bahkan mungkin kalau setelah lewat masanya bisa lebih sukses. Ini sayang banget kalau nggak itu gitu ya, sebenarnya. jadi kesempatan bagi kita untuk belajar gitu ya, juga konsolidasi ke dalam gitu kan. Sayang banget. Ini hari-hari habis buat nonton, sayang banget gitu. Kalau Ya. sesekali saya pikir masih oke lah, tapi kalau kita Ya. kejar-kejaran itu nggak ada habisnya, nggak ada habisnya. Apalagi drama Korea tuh, aduh, saya udah 5 kali ke Korea. Korea tidak seindah sinetronnya, tidak seindah filmnya. Saya, waduh. Jadi ya boleh lah
sesekali nonton is oke lah gitu ya. Tapi kalau waktu kita habis di sana gitu ya, atau semata-mata main game gitu kan, itu dapat apa? Yang kaya yang jual gitu kan. Harusnya sekarang ini kita kesempatan. Kayak saya pribadi ya, begitu Instagram saya balik gitu ya, ini kan sempat di-hack ya, sampai hampir 1 bulan gitu ya. Nah itu dibantu sama seorang temen, ya alhamdulillah beliau baik banget bantu saya, akhirnya ini kembali. Itu saya berjanji, saya bersumpah saya akan kasih manfaat lebih banyak lagi daripada yang sudah-sudah. Makanya kayak Instagram live gini memang ya capek, kan bukan sekedar live, kita mempersiapkan sebelumnya ya kan. Saya siapkan juga materi, saya kontak juga narasumber, kadang bisa kadang nggak bisa gitu kan. Kita siapkan juga picture seperti apa, kita kontak lagi narasumbernya untuk konfirmasi promosi, untuk konfirmasi online ya, kayak tadi 2 menit menjelang online saya kan kontak Mas Rex lagi gitu kan. Ini harus dia klik, ini harus saya harus sampaikan semuanya gitu. Kalau saya mau santai, ngapain saya bikin kayak ginian gitu? Atau follower nggak nambah signifikan juga gitu kan. Nah, tapi kan kita bukan semata-mata nambah follower. Itu nggak ada dalam pikiran kita. Insya Allah saya nggak ada mikir kayak gitu sama sekali. Tapi bagaimana nih hari-hari mesti manfaat semuanya. Justru ada waktu, ya. Saya percaya kalau kita pengen selamat, kita harus selamatkan orang lain. Ya, saya berkali-kali bilang sama tim saya, ibaratnya ladang, ya. Itu kita nggak bisa berpikir, oh iya ladang aku airnya cukup, ladang aku nggak ada hama, nggak ada tikus, ya. Terus juga lahan-lahannya juga gembur, air cukup, pupuk cukup, semuanya cukup. Yang lain, ladang yang lain kita nggak pikirin. Jangan salah, kita mungkin airnya cukup, tapi kalau yang lain kering, lama-lama air kita ke sana. Air itu kerjanya. Kita nggak ada tikus, nggak ada hama, tapi tikusnya nanti yang dari tempat lain bisa ke sini, gitu loh. Jadi, kalau kita pengen selamat, ya kita harus berpikir juga ladang yang lain. Gimana caranya? Ayo kita gemburkan sama-sama. Ayo kita beli pupuknya bareng. Ya, ayo kita usir tikusnya sama-sama. Nah, kalau cara pikir seperti ini, insya Allah kita akan survive bareng. Ya. Apalagi ya, ada satu ayat yang sangat menginspirasi saya untuk keadaan seperti ini ya. Jadi kalau manusia ini menyelamatkan satu manusia saja, ya, satu manusia menyelamatkan satu manusia saja, itu sama seperti menyelamatkan seluruh manusia. Jadi kita bantu satu orang, kita obati satu orang, kita kasih makan satu orang, satu saja, itu kata Al-Quran sama seperti nimbrung, yang lain juga masuk, akhirnya dapat inspirasi, akhirnya jalan bisnisnya. Itu bukan sekedar makan, mereka akhirnya apa? Bisa makan, bisa minum, bisa sekolah, bisa survive 3 bulan, 1 tahun, bahkan jadi ilmu buat seumur hidupnya dia gitu. Saya percaya ini adalah cara menyelamatkan sama-sama. Ya, jadi kita nggak bisa berpikir egois ya. Kita memang harus bantu orang lain dengan uang kita, yes, ya, dengan doa kita, yes, ya, dengan ilmu kita, dengan postingan positif, yes, ya, semuanya. Nah, insya Allah ya, setiap badai pasti berlalu. Tidak ada namanya badai itu permanen, tidak ada. Apalagi kalau kita orang beriman ya, cek di Al-Quran disampaikan bahwa yang namanya ujian itu sedikit, gitu. Yang namanya nikmat itu tanpa batas, yang namanya karunia tanpa batas. Tapi yang namanya ujian itu selalu sedikit, dengan sedikit kelaparan, dengan sedikit kematian, dengan sedikit kekeringan. Jadi selalu sedikit yang dipakai itu. Nah jadi insya Allah badai ini ya sama seperti badai yang lain ya, itu tidak ada yang permanen. Insya Allah kita akan lalui ini sama-sama ya, dan insya Allah setelah kita lalui ini sama-sama, kita akan menjadi pribadi yang lebih cerdas, lebih tangguh, lebih kuat, lebih tawakal, lebih soleh juga, ya, lebih macam-macam semuanya. Kalau ini dimaknai dengan benar. Kalau kita cuma rebah-rebahan doang, ya lama-lama nanti saldo kita rebah beneran gitu kan. Dan kalau kita lihat itu memang Ramadan ya, bulan puasa itu sebenarnya tidak ada yang diisi dengan main-main. Memang bulan Ramadan itu perjuangan. Indonesia ini merdeka ketika Ramadan. Perang Badar itu juga ketika Ramadan, ya. Salahuddin itu juga menang, Salahuddin Al-Ayyubi itu menang juga ketika Ramadan, ya. Tariq bin Ziyad juga nyebrang itu ketika Ramadan. Fatahillah memenangkan juga musuh ya di Jayakarta, ya. Fatahillah itu juga ketika Ramadan, Sunda Kelapa waktu itu namanya. Ya, jadi memang identik dengan perjuangan. Nah kita nih kadang ya, saya juga bingung atas nama Ramadan akhirnya kerja dipersingkat. Bingung saya, apa esensi Ramadan jadinya gitu loh. Apa esensi Ramadan gitu. Terus kalau orang lihat orang lain makan, kita yang jadi ribut sendiri gitu ya, atau kita nggak bisa menahan hawa nafsu, ini kan juga aneh gitu kan. Jadi kayak saya juga ada anak kecil ya di rumah gitu kan, satu yang nggak puasa gitu, belum puasa kan, yang lain puasa gitu. Ya dia memang tidak boleh tergoda kalau lihat adiknya makan gitu kan. Jadi ya itulah esensi puasa gitu kan. Jadi kita bisa menahan gitu ya, itulah namanya puasa. Dan kita sejelek-jeleknya kita puasa, jam 6 udah bisa makan. Ada orang yang puasa itu nggak jelas kapan bukanya.
kapan makannya gitu loh. Jadi sejelek-jeleknya kita ya alhamdulillah masih bisa makan, masih bisa sahur. Dan biasanya makanannya itu lebih, kalau keadaan normal ya, bukan pandemi, itu biasanya makanan kita lebih wah gitu Ya. loh. Itu yang akhirnya difoto-fotoin gitu kan, diposting. Nah, ini kita ya alhamdulillah masih bersyukur lah ya. Bahkan tadi saya baca data ya di Google bahwa kalau kita masih punya makanan di kulkas, kita masih punya pakaian di lemari, kita masih punya rumah, ternyata itu jumlahnya di dunia hanya sekitar 20% orang. 85%, 80% itu tidak seperti itu. Tidak punya Ya. makanan di kulkas, tidak punya pakaian di lemari, tidak punya rumah. Jadi kalau teman-teman misalnya punya salah satu dari 3 tadi itu, teman-teman masuk orang yang kaya. Nah, kejadian seperti pandemi ini akhirnya kan kita oh iya ternyata kita selama ini agak keliru ya, kurang tepat. Nah, sekarang di framing benar lagi nih. Dan saya melihat gini Mas Rex, selama ini kita bulan puasa sering banget termasuk saya itu kita kehilangan esensi, ya, kehilangan isi. Ya, jadi isi esensi kita kehilangan. Kita sibuk pada yang pernak-perniknya. Ya, jadi apa itu Ramadan, apa itu puasa, kita sering nggak dapat gitu. Oke lah kita pergi taraweh, tapi taraweh yang kita suka apa? Rame-ramenya, nongkrong-nongkrongnya gitu kan, bukan pada ibadahnya gitu. Ya, kalau di sana masjidnya seru, kita ke sana gitu. Buka puasa, jelas buka puasa itu keberkahan. Tapi yang kita suka adalah apa? Bukber, nongkrong-nongkrongnya. Kadang-kadang sholat maghribnya jam 6.45 baru sholat maghrib gitu kan. Atas nama, oh ini kan silaturahim, ini kan juga buka puasa gitu. Jadi kita udah kehilangan esensinya nih. Termasuk juga kan harusnya uang kita habis buat sedekah, ya buat menunaikan zakat, ini malah ganti-ganti bajunya, ya kan beli makanan lebih enak, beli opornya, ganti gorden, beli sirupnya dan seterusnya. Jadi kita sibuk pada yang perintilan itu, ya. Dan ini sebenarnya sudah terjadi di, terutama ya, yang sangat besar terjadi di Eropa dan di Amerika bagi teman-teman kita yang beragama lain gitu. Jadi ketika perayaan hari besar, ya hari raya gitu ya, ya di situ pada oh ya ada ininya pernak-perniknya, ada mainannya gitu ya. Kita lupa pada isinya, lupa pada esensinya. Nah mudah-mudahan dengan ini kita ngeh lagi ya, termasuk juga saya juga banyak salahnya gitu ya. Termasuk juga dalam bisnis. Kita berpikir apa yang benar-benar penting. Jadi what ya, apa yang benar-benar sangat signifikan, sangat penting yang tidak tergantikan gitu. Saya setuju banget tadi ya kayak Mas Rex bilang ya, ini kesempatan bagi kita untuk berbagi ya, untuk saling menguatkan ya, karena memang bisa jadi kita lemah ya, tapi kalau kita saling menguatkan satu sama lain, insya Allah kita akan kuat beneran. Saya beberapa minggu yang lalu ngomong sama istri, coba lihat deh harga emas ya, bahkan udah telepon juga tuh bosnya Pegadaian gitu, mau beli emas gitu. Nanti kapan harga oke kita beli deh, kapan turun sekian ribu kita beli gitu. Itu ya, setiap kali uang terkumpul nggak jadi beli emas. Sampai hari ini nggak jadi beli emas. Jadi kalau udah terkumpul ya sudah kita salurkan aja, sampai hari ini nggak jadi tuh beli emasnya, karena kan saya pikir bukan momen yang tepat kita numpuk gitu ya. Oke lah beli juga nggak apa-apa, nanti mungkin one day saya akan beli juga gitu ya, tapi harusnya memang lebih banyak lagi yang kita donasikan, kita sedekahkan, kita kontribusikan gitu. Gimana Mas Rex? Ya jadi ya gitulah, kita mungkin udah masuk Ramadan apalagi ya. Saya juga kayak Mas Ipo nih, jadi lagi sibuk kontek-kontekin siapa nih mau berbagi nih. Setiap hari kita maunya ada gitu, karena wah ini momen banget nih, ini Ramadan, nilai ibadahnya gede banget gitu, dan kebetulan siapapun yang di kontak juga mau lagi gitu ya. Dulu tuh susah banget ya kalau ngajak orang ya. Sekarang tuh wah, ini bapak ini mau. Jadi kita punya target sederhana aja Mas, kalau secara jangka pendek 1 bulan ke depan. Kalau saya sama teman-teman ya, kita kan hampir tiap minggu itu bikin Zoom meeting ya, seluruh teman-teman office dan juga staff-staff di outlet ya. Yang pertama intinya bagaimana kita memperbanyak ibadah kita rame-rame. Ya, rame-rame itu artinya punya nilai yang besar. Makanya salah satu gerakan yang kita bikin di internal kita itu berbagi berkah Ramadan. Jadi kita coba berbagi makanan puasa ke teman-teman di rumah sakit, panti asuhan, tapi itu kita bikin berjamaah selama 30 hari.
Jadi teman-teman di level staff yang memang sanggupnya misalnya sebulan 100.000, nggak apa-apa, dia bisa kita bikin jamaah. Jadi siapapun tuh 30 hari dia sudah berkontribusi untuk apa istilahnya memberikan buka puasa, yang mana itu pahalanya kan ya istilahnya sama dengan puasanya. Nah itu kemudian gerakan ini kita buka lagi ke community foodies, kebetulan kita buka lagi gitu, karena itu tadi kita lihat ini momen nih di mana udah pokoknya cari uang yes penting, tapi kita harus bagi. Ada yang nilai ibadah banget, tapi tetap jangan lupa teman-teman ya, kadang-kadang kita ibadah banget terus lupa bahwa ya tetap harus running ini bisnis gitu ya. bukan nggak running. Nah itu satu, kita buat gerakan berkah Ramadan. Yang kedua juga melalui ilmu. Jadi ilmu ini kita perkuat lagi, kita komitmen juga selama 30 hari ke depan berbagi ilmu terus untuk teman-teman, karena pasti ada aja yang membutuhkan ini gitu ya. Bener sih, agak capek sebenarnya tiap hari ini sibuk, tapi lah gitu. Jadi ini ya part of lah. Nah ini jadi Ramadan ini ya momen dimana satu untuk nilai ibadahnya kita bisa tingkatkan, tapi juga momen 1 bulan ke depan ini Mas, momen istilahnya momen strategik ini untuk kita merumuskan perusahaan kita ini ke depannya mau gimana ya. Kalau memang bulan Juni nanti itu meredah atau Juli meredah misalkan lah, at least kita udah siap. Jadi kan kita bicara kesempatan itu datang kepada orang yang udah siap ya. Nah siap-siapnya itu sekarang, bukan nanti habis lebaran gitu. Kalau jangan mentang-mentang ada pembenaran, wah habis sahur nih, wah ini emang work from home ya udah lanjut lagi sampai jam 1 tidur terus lanjut drama Korea. Wah ini itu kalau tidur sampai jam 1 bukan tidur, itu mati suri. Mas, kalau boleh saya tanya ini biasanya baca buku apa biasanya sukanya Mas? Kalau saya itu sekarang lebih suka ini Mas, online Mas. Jadi saya misalnya kalau di kuliner ya, saya punya beberapa situs tuh yang memang untuk update harian. Misalnya QSR Magazine misalnya. Jadi jadi magazine restoran di luar negeri misalnya. Nah jadi saya baca update apa sih, ada berita apa. Kemudian juga kadang-kadang kalau sekarang nih lucu nih, jadi banyak banget sekarang makalah-makalah ataupun riset-riset yang bertebaran secara free. Free. Itu juga momen, wah ini asik banget nih, banyak banget yang bisa dibaca setiap hari. Ya. Nah kemudian juga mungkin kalau belajar saya lebih suka, orang tipikalnya lebih audio kalau saya nih Mas orangnya. Jadi YouTube, kemudian dicatat, nonton apa namanya IG live kayak begini dicatat. Nah, habis audio nonton biasanya saya suka nulis gitu. Jadi community foodies itu saya biasanya nulis, kadang per 2 hari saya update artikel baru, ada ebook baru misalnya, itu semua free. Saya bikinin ebook misalnya strategi Ramadan, 21 strategi sales Ramadan. Itu saya tulis, kemudian saya upload ke community untuk dibaca gratis gitu. Jadi model belajar saya lebih banyak begitu. Kalau buku nih biasanya saya hobinya beli, tapi kalau entrepreneur siapa yang kira-kira Mas Rex tuh kayaknya apa ya, belajar ngelihat itu siapa kira-kira? Indonesia atau luar negeri siapa kira-kira? Saya kalau apa namanya, kalau bukan karena diwawancara Mas Ipo ya, tapi memang dulu waktu buku 7 Keajaiban Rezeki, kemudian ada beberapa buku itu saya sampai ke mana-mana tuh lagi mandi aja kadang-kadang saya bawa Mas, baca lagi, karena buat saya itu ilmunya ada, tapi inspirasinya juga dapat. Itu sih. Jadi kalau bukan karena diwawancara Mas Ipo ya, saya suka buku Mas Ipo gitu ya. Nah kalau yang di lokal mungkin kalau yang sedikit teknikal, teknik itu saya suka baca buku-buku dari Mark Plus ya. Gitu. Dari Pak Hermawan ya, Pak Hermawan Kertajaya ya. Ya dari dulu. Guru saya juga itu. Dari dulu 20 tahun saya belajar sama beliau itu, Masya Allah, keren ilmunya. Ya. Jadi dari dulu fundamentalnya bisnis saya kebetulan
ilmunya ya lebih mengacu banyak ke Pak Hermawan Kertajaya memang. Gitu, mulai dari strategi, taktik, value-nya, brand-nya, semua gitu. Sampai hari ini sih sebetulnya. Jadi saya ngambil itu aja gitu, seperti itu. Ya, teman-teman ini nggak terasa ya, berapa menit lagi kita akan stop ya. Ini Instagram sudah kasih warning ya. Alhamdulillah, 1 jam kayaknya kalau diterusin sampai buka nggak berasa juga. Cuma karena ini memang udah dibatasi waktu ya. Saya kalau boleh saya kasih closing ya, Mas Rex ya. Enggak Mas. Ya, tadi saya sampai catat itu ya, Mas Rex ngomong apa, poin-poin saya catat. Jadi kayak database ya. Udah saatnya teman-teman itu, kita bisnis boleh UKM, boleh kecil, boleh mikro, nggak apa-apa. Tapi database harus dipegang, kumpulin datanya. Jadi kalau misalnya orang sudah datang di outlet kita, dapatin nomor WA-nya. Kalau perlu kasih voucher, agar kita bisa mendapatkan nomor WA-nya gitu. Dengan cara yang elegan tentunya, ya kan? Karena bisnis itu memang UUD, ujung-ujungnya database, ya. Jadi kalau kita sekarang nih, saya di rumah itu sampai handphone itu hampir 20. Itu nge-save database semua. Ya. Okay. Nah, saya WA semua. Pertama memang saya niatnya kasih ilmu ke mereka. Jadi tiap pagi itu saya kasih artikel gitu kan. Nah, tapi ternyata memang mereka ini juga berminat untuk bermitra sama saya. Kalau saya nggak punya database, ini kan repot gitu loh. Nah, karena saya udah punya database, ya mau lockdown nggak lockdown, WFH atau enggak, ya tetap kita bisa jalan semuanya. Ya, bisnis ya, apalagi zaman makin ke sini, ujung-ujungnya adalah database ya, UUD, ujung-ujungnya database ya. Terus tadi juga saya mencatat gitu ya bagi teman-teman, ternyata memang learning ya itu sangat-sangat penting ya. Learning dia mau belajar gitu sangat-sangat penting. Jadi coba bayangkan, udah ya alhamdulillah Mas Rex gitu ya, mungkin juga saya, mungkin dari segi bisnis kita udah agak lumayan, tapi bukan berarti kita stop belajar, masih ngoprek juga gitu. Jangan merasa oh udah cukup, atau oh saya mau autodidak aja Pak. Autodidak itu bagus, belajar dari pengalaman itu bagus, tapi kita juga bisa belajar dari pengalaman orang lain. Pengalaman adalah guru yang terbaik, tapi tidak harus kita yang mengalami, kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Gagalnya orang, berhasilnya orang, kita bisa belajar. Ya, jadi di rumah ini dalam Ramadan untuk meningkatkan ilmu, ya, untuk ibadah juga. Mudah-mudahan setelah pandemi berlalu kita menjadi ya entrepreneur yang jauh lebih dahsyat lagi. Gitu. Amin. Ya, Mas Rex ya, ini